Sama aja. Sambil dikeluarin ya. Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim. Kami hormati Bapak Ketua RT, Bapak RW, rekan-rekan Hadrat Syekh Mustafa, para asatidz, para tuan guru, para bapak-bapak, para orang tua guru. Kalimati moga-moga kita semua yang hadir senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba malam hari ini membahas kitab Nasaihul Ibad tentang 5 kegelapan dan 5 penerang. Bahwasanya kita ini hidup pasti nanti bakalan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan habis nyawanya, entah sudah saatnya ataupun yang lainnya. Itu harus kita siapkan. Man arafa muqda safari falyasta'id. Siapa yang mengetahui dia akan berjalan jauh, maka dia harus mempersiapkan. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, amin ya rabbal. Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan az-zulmatu khamsun, kegelapan itu, gelap itu ada 5. Ada 5 kegelapan. Wasirajul laha khamsun, dan penerang daripada kegelapan yang 5 itu ada 5. Jadi bagaimana cara kita menyiapkan sesuatu yang gelap itu bisa menjadi terang? Ini kayak gini nih Bang. Ini malam hari ini kita ngaji lantaran ada lampu kan, disiapin gak kira-kira? Kalau belum dipasang dulu, kalau belum dibeli dulu, habis dibeli kalau nyala kan, dicek ranking dulu, ya begitulah. Ketika kita nggak mau hidup kita gelap, maka kita harus nyiapin penerangnya. Kalau kita nggak mau tempat kita gelap, maka kita kudu nyiapin penerangnya. Ini tempat ngaji kalau gelap enak kan ya? Oh nggak enak, makanya diterangin kan ya. Oleh karena itu mari sama-sama, ada 5 kegelapan dan ada 5 penerangnya. Artinya sudah dikasih apa ya? Kalau obat apa namanya? Resep. Sudah dikasih resep nih dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa yang pertama? Hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia itu gelap. Wasirajul lahu taqwa. Penerang daripada cinta dunia itu adalah ketakwaan. Nah, cinta dunia itu apa Pak? Ini banyak orang salah arti. Oh berarti kita nggak boleh cinta dunia sehingga yang kerja berhenti kerja. Cinta terhadap dunia yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya berlebihan dalam mencintai dunia. Padahal kita tahu kita pasti meninggalkan dunia. Orang yang paling rugi adalah ia mengumpulkan dunia, tapi yang ia kumpulkan ketika ia meninggal karena manfaatnya. Contoh,
Hari ini kita memiliki rumah. Pas kita mati, rumah siapa yang nempatin? Anak. Kalau anak kita beribadah kepada Allah, kuburan aman kita, Pak. Tapi kalau rumah kita dijadikan kemaksiatan sama anak kita, maka kita pun akan mendapatkan dosanya. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia itu menjadikan diri kita gelap. Agar tidak cinta sama dunia, gimana? Tingkatin takwa. Terlebih besok Jumatan, itu syarat atau rukun daripada sholat Jumat. Wasiat takwa. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang. Ciri orang yang bertakwa apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, wahai Umar bin Khattab, takwa itu apa sih? Apa jawaban Umar bin Khattab? Ketika engkau masuk ke dalam kebun, yang mana kebun itu banyak durinya, kira-kira apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan kalau misalnya kita tahu itu ada duri? Atau kita tahu nggak? Kita tahu nih, kita lagi bawa motornya Pak, dikasih tahu sama orang, nanti di depan ada takut. Pasti kita menghindar. Dan cara kita menghindar macam-macam Pak. Ada misalnya yang dadakan dapat kabarnya, oh ada takut di depan, dia makin di depan, jengkil. Ada yang misalnya emang dari jauh udah disiapin Pak, oh di sana ada takut nih, berarti kita belok kiri dari jauh. Orang yang mendapatkan takwa itu adalah orang yang senantiasa kehati-hatiannya tinggi. Hati-hati dalam ucapannya, hati-hati dalam geriknya, hati-hati dari langkahnya, hati-hati dari lisannya, hati-hati dari pandangannya. Kita ngomong takwa, tapi pandangan kita mencerminkan tidak takwa. Contoh, kita masih suka memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mengaku bertakwa kepada Allah, tapi kita masih menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contoh, belum waktunya kita melakukan hal yang demikian, kita sudah melakukannya, maka itu pun termasuk kesalahan. Misal ada anak muda kan zaman sekarang begitu ya Pak, anak muda ya catat berlebihan, ngomongnya takwa kepada Allah Subhanahu, walaupun isi catatannya itu dia mengingatkan kepada Allah, walaupun isi catatannya itu bangunin sholat tahajud, walaupun isi catatannya itu ngajakin dia baca Quran, tapi di situ sudah ayat yang menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi takwa itu adalah hati-hatinya kita. Zaman sekarang ngetik, bikin status itu hati-hati, masak status hati-hati, ngomenin status hati-hati. Jadi takwa itu kehati-hatian. Lalu kalau dari pengertiannya, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, jalanin perintah Allah, tinggalin larangan. Jadi mencari rezeki untuk dunia boleh nggak Pak? Pak, boleh nggak? Tapi mencari rezeki ninggalin sholat? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan sampai duniamu menjadi penghalang akhiratmu, tapi jadikan duniamu menjadi jembatan untuk sampaimu kepada akhirat. Contoh, kita nggak punya motor nih Pak, terus kita kerja, kita biar dapat motor itu kita gunakan untuk ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ke majelis yang lainnya. Motor manfaat nggak? Motor urusan dunia Pak. Tapi kira-kira bisa membawa bahagia nggak buat kita nanti di akhirat? Itu yang disebut bukan cinta terlalu dunia, tapi memanfaatkan dunia. Jangan sampai kita yang dimanfaatin dunia. Kalau kita dimanfaatin dunia, akan timbul hawa rakus kita. Maka seringkali banyak orang yang melakukan kesalahan itu bukan dia nggak paham Pak, dia paham. Contoh misalnya begini dah. Waktu itu kita pernah dengar ada korupsi masalah ibadah haji. Itu kira-kira Pak, yang masuk struktur organisasi haji orang paham apa Pak?
Orang paham. Kenapa ia masih melakukannya? Karena ketika kita sudah mencintai dunia, menghalalkan segala cara, takwa kita akan hilang, takwa kita akan binasa, takwa kita akan menjadi sudah tidak bisa menjadi benteng lagi. Sedangkan takwa ini adalah benteng. Contoh, kita duduk di kantor, nemu handphone, gak ada yang tahu. Kira-kira kalau kita bertakwa, itu handphone kita ambil, kita balikin ke yang punya, apa kita kantongin mau pulang? Kita simpan, kita balikin, jangan kasihin ke orang yang anak kita tapi digoda gak sama setan? Apa kata setan? Orang ada yang tahu, orang ada yang tahu CCTV aku matiin, begitu. Ya kan? Artinya apa? Takwa adalah tameng. Maka kalau tamengnya sudah tidak ada, pagarnya sudah nggak ada, cinta terhadap dunia bisa membinasakan. Terus yang kedua, wadambu zulmatun. Dosa itu menjadikan kita gelap, malas sholat, malas zikir, malas hadir ke majelis taklim. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Dosa yang menjadikan diri kita nggak mau hadir ke tempat yang baik. Gimana meneranginya? Wasirajul lahum taubah. Meneranginya dengan cara bertaubat. Taubat itu gimana, Mas? Taubat itu sadar diri kembali kepada Allah bahwasanya kita telah melakukan kesalahan dan telah melakukan dengan memperbanyak baca istighfar. Tadi istighfar apa? Itulah kenapa kita hadir di majelis. Setiap hadir di majelis taklim pasti kita taubat. Istighfar. Enggak di depan, nanti di tengah ada. Ya kan? Enggak di tengah, nanti di rotip ada. Ya kan? Semuanya kegiatan di majelis taklim ada istighfarnya. Maka sadar, yang di majelis taklim itu enggak ada yang sempurna. Enggak ada yang sempurna. Silakan cari kitab-kitab zikir. Semuanya kitab zikir pasti ada istighfar. Mengapa demikian? Karena kita semua pasti pelaku dosa. Pelaku dosanya bisa jadi ketika sepi. Itu yang lebih berbahaya. Kalau di kala ramai kita masih punya malu, alhamdulillah. Terkadang ketika di rumah sepi sendirian, maka dosa itu bisa menjadikan hati kita gelap. Ketika hati kita sudah menjadi gelap karena dosa yang kita lakukan, dikasih ini resep dari Sayyidina Abu Bakar, terangi itu dosa, jangan sampai menjadi gelap, dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang pernah saya bahas waktu tahlilan, masih ingat? Yang ketiga, wal qabru zulmatun. Kuburan itu gelap. Ada nggak orang yang masuk kuburan? Terang banget kuburannya. Ada. Orang pasti kuburan itu gelap. Nanti kita sendirian di situ. Kalau kita ninggalin sholat, ada satu binatang yang namanya syujaul. Udah hafal banget pasti gitu. Syujaul akra, ular yang akan melilit orang yang orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja. Udah gelap, dililit ular. Bagaimana caranya biar terang gak dililit ular? Wasirajulaha, penerangnya adalah la ilaha illallah. Saya tanya lagi, di majelis taklim baca itu enggak? Kenapa baca itu? Karena orang yang hadir di majelis taklim dia sadar bahwasanya hari ini duduk di atas tanah, besok kita di bawah. Makanya kalau ngaji pasti ada la ilaha illallah. Rotib ada la ilaha illallah. Sampai maulid ada. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan gitu. Artinya kita kalau ngaji berarti sadar hari ini duduk di atas tanah, besok di bawah mana maka kita cari biar terang. Gimana caranya? Baca la ilaha. Kalau dia kan males. Nebeng beda nebeng bareng-bareng ya kan? 10 kali 10 udah 100. Kalau baca 100 dia kan tidur-tiduran kan? Sehingga majelis taklim itu ketika kita hadir tidak ada kerugiannya. Yang keberapa tuh? Wal akhiratu zulmatun. Yang keempat, akhirat itu gelap. Wasirajul lahal amalu sholih. Dan penerang daripada akhirat itu adalah amal
amal soleh itu apa? Ini sering kita ngomong amal soleh. Amal itu pekerjaan, soleh itu yang baik. Yang namanya pekerjaan baik itu namanya amal soleh. Contoh, ini hari ini kita ngaji, terus ada yang ngeluarin apa gorengan amal soleh bukan? Amal pekerjaan soleh yang baik itu namanya amal soleh. Maka jangan pernah meringankan amal soleh yang kecil. Kalau kita meringankan amal soleh yang kecil, itu bisa menjadi asbab musabab kita meringankan amal soleh yang besar. Paham nggak? Contoh, udahlah, kamu usah tahan dah. Ntar aja. Sehingga apa yang kecil aja diremehkan, subuhnya kelewat, zuhurnya kelewat, asarnya kelewat, maghribnya, karena dia meremehkan sesuatu yang kecil. Karena dosa besar itu sebenarnya nggak ada, Pak. Adanya dosa besar lantaran kita meremehkan dosa kecil. Meninggalkan sholat dosa apa? Dosa besar. Asbabnya apa? Dosa kecil, males buat ngerjain sholat. Jadi dosa besar itu ada lantaran kita mengerjakan dosa diremehin sama kita tuh dosa kecilnya bisa menjadi besar. Kan pernah ada kisahnya, ketika engkau tinggal di dunia, sadarlah engkau sebagai nelayan. Nelayan itu pakai perahu. Kalau perahunya itu bolong, apa yang harus kamu lakukan? Tambal. Kalau dibiarkan tenggelam. Ketika kita sedang berlayar, menggunakan perahu, perahunya bocor loh. Ya kita harus menggunakan sesuatu yang bisa menambal yang bocor itu. Sekarang saya tanya, menambal yang bocor itu kira-kira dengan apa? No dropnya ketawa lagi kagak di bawah, Pak. Lagi nggak di bawah. Kira-kira apa? Maka kita akan berupaya berpikir semaksimal mungkin gimana caranya itu bolongan ketutup. Benar nggak? Nanti di akhirat pun kita begitu, Pak. Kita akan berpikir dengan sekuat tenaga gimana caranya biar kita kagak mau masuk neraka. Tapi dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirat itu gelap. Penerangnya adalah amal soleh. Amal soleh itu apa? Kumpul di tempat yang baik, amal. Jadi amal artinya soleh ya. Kumpul di majelis taklim, kumpul di musola, kumpul di masjid, kumpul di mana-mana yang di dalamnya ada kebaikan, itu namanya amal. Jelas nggak? Jadi nggak perlu amal soleh yang gede-gede, Pak, kita mikirinnya. Amal soleh yang kecil-kecil aja. Ya, misal tetangga ada acara, terus kita datang, hadir, amal soleh bukan? Amal. Kenapa bisa disebut amal soleh? Nyenengin orang, amal. Orangnya senang, baik aja. Berarti amal soleh. Jadi amal soleh itu kita nggak usah berbicara yang tinggi-tinggi. Amal soleh itu misalnya kalau kita diundang datang cukup, itu berarti amal soleh. Jadi penerang daripada akhirat yang gelap itu adalah amal soleh. Nah yang terakhir adalah wasiratu zulmatun. Jembatan Siratal Mustaqim itu gelap. Ada riwayat yang mengatakan bagaikan rambut yang dibelah 7. Tajamnya seperti silet. Silet mah masih tajaman kater ya. Lebih tajam dari pedang. Itu kaki kita gimana tuh? Pengennya sih kita sampainya cepet ya. Oh ternyata dikasih khasiatnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Wasirajul lahal yaqin. Takwa kita, amal soleh kita, perbuatan kita, kalimat istighfar kita, kalimat tauhid kita, kalau nggak yakin, sia. Jelas nggak maksudnya? Wasiratu zulmatun. Jembatan Siratal Mustaqim itu adalah gelap. Wasirajul lahal yaqin. Penerangnya adalah kadang kita doa sama Allah yakin ya. Enggak yakin, tapi pas nggak dikabulin nyalain Allah. Yakin itu tingkatan tinggi loh, Pak. Kadang kita sama doa sendiri aja nggak ya, sama ibadah sendiri aja nggak yakin.
Kira-kira sholat kita diterima nggak ya? Kira-kira sholat kita diterima nggak ya? Udah benar belum sholatnya? Begitu yang dipikirkan. Akhirnya, kayaknya sholat gue belum diterima dah. Akhirnya dia ninggalin sholat. Kan kalau misalnya dia punya keyakinan ada keraguan di dalamnya, sholat kita kira-kira terima nggak ya? Datanglah, ya kan? Tanya, rukun sholat ada berapa? Syarat sahnya sholat ada berapa? Oh, udah ngelakuin. Aman nggak kira-kira? Masalah diterima atau tidaknya urusan nomor sekian. Yang penting kita sudah melakukannya. Jangan itu dijadikan alasan kita meninggalkan sholat. Yakin bahwasanya sholat yang selama ini kita lakukan adalah diterima. Yakin nggak Pak? Yakin. Fatihahnya fasih. Rukunnya hafal. Rukunnya tumanina. Iktidalnya cuma yakin aja. Moga-moga amalan kita dengan keyakinan itu membuahkan hasil. Jadi sirat itu jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap. Semoga nanti kita dikumpulkan dan bersama ma'an nabiyyin. Itu doa yang sering kita baca kalau tarawih. Apa? Ingat nggak? Ayo Bilal, mana Bilal? Ayo para tukang Bilal. Bilal tukang bukan? Bukan tukang ya? Ayo para Bilal. Ada kan tuh? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jembatan itu kan gelap, tajam. Ya kalau mau kita ke jembatan Shiratal Mustaqim, barengnya sama orang-orang yang soleh beda. Kalau orang soleh kan ikut nanti dia sama para nabi, kita menjadi bagian pengikut aja. Pengikutnya orang soleh, was-salihin wan nabiyyin. Soleh mengikut kepada para nabi, wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada soleh kae syuhada orang yang syahid terus tadi apa? Nabiyyin para nabi. Selamat gak tuh para nabi? Ya kalau kita ke Jawa nama nabi yang kedua ada wasiddiqin. Orang-orang yang membenarkan kenabian, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat. Jauh gak? Jauh. Yang ketiga wasyuhada, para orang yang mati syahid. Jauh gak? Jauh. Yang keempat was-sholihin, orang soleh. Orang yang soleh itu bukan ditangkap dari pakaiannya, pakai gamis putih, enggak. Ini lagi kebetulan deh, ya. Karena saya lagi muter aja. Jadi amal soleh itu bisa membuat orang menjadi soleh. Amal soleh artinya apa tadi? Pekerjaan yang baik bisa membuat orang baik. Jelas gak? Orang sholat belum tentu baik. Banyak orang yang ngomong gitu ya. Orang sholat belum tentu, tapi orang yang baik sudah pasti dia. Jelas gak apa maksudnya? Burung siapa tuh? Ya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar apa Pak? Ada 5 kegelapan dan 5 yang menerangi. Yang pertama cinta terhadap dunia. Maksudnya gimana? Ngejar-ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Boleh nggak nyari dunia? Ini sebenarnya kalau bahas ini gurih-gurih sedap. Ngomongin cinta dunia, berarti nggak usah kerja, bukan itu Pak. Dunia itu bisa mulia kalau kita bisa mengendalikan dunia itu. Dunia itu kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh dunia. Maksudnya apa? Kita kerja wajib, sholat, ibadah, nyenengin istri, ngajarin Quran istri, banyak kewajiban yang lain ya. Gimana caranya biar kewajiban? Gimana caranya? Anak masukin TPA, kan begitu Pak. Jadi kewajiban orang tua anak masukin TPA, terus istri masukin. Istri masukin kemana? Ayo, pesantren. Anak masukin TPA atau TPA pesantren kan begitu. Kewajiban bukan tuh. Sehingga ketika kita cari nafkah, tujuannya agar anak kita menjadi anak yang paham agama. Cinta dunia nggak tuh? Tidak termasuk orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu orang yang tidak mau digunakan dunianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
Maka bersyukur ya tim hadroh siapapun yang ada aktivitas tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir ke majelis taklim. Semoga ini menjadi amal soleh yang menjadi bekal kita nerangin apa amal soleh. Apa? Amal soleh nerangin apa? Kuburan gelap, penerangnya la ilaha. Nah, amal soleh buat nerangin apa? Akhirat. Biar akhirat kita terang, banyakin amal. Salah satunya apa? Ketemu tetangga senyum itu amal soleh. Ya, moga-moga nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bisa kita amaliakan bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kita akan abadi selama-lamanya di akhirat. Cukupkan duniamu agar nyaman ibadahmu. Itu prinsipnya. Cukupkan duniamu agar nyaman ibadahmu. Paham gak Pak? Cukupkan duniamu agar nyaman ibadahmu. Allahu Akbar. Ya Allah, motor belum bayar, kontrakan belum bayar. Ya kan? Cukupkan duniamu agar nyaman ibadah. Jelas ya? Itu prinsip tuh ya. Jadi kan itu ya. Jadi kita kerja tujuannya buat ibadah akhirat. Moga-moga amalia kita semua menjadi amal soleh yang senantiasa membawa hasil nanti ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Ya, ntar ya kita tutup dulu ya. Ya, tiga tempat baru ketemu kopi. No, sedikit sebentar ya. Kita tanya jawab sambil kopi gitu ya. Ini kopi kayaknya sedap banget. Makanya tadi gua dibikinin kopi kayaknya ngopi dulu. Ya, moga-moga kita senantiasa dikasih nikmat istiqomah dalam hadir ke tempat-tempat yang baik. Salah satunya majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Hadirallahu yang mulia ajmain. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan tidak boleh kami ta'ala bina Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim azmi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma basil sawaba ma qaranahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma salana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina wa li sabaqina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afainal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan hayatani kamalika wa adadi kamalihi. Ilahi anta maksudi jamaah semuanya. Ilahi anta maksudi jamaah al-Qadiriyah. Ilahi anta maksudi waridu kamatlubi ya Allah. Bid'ah minan nar wa hijaban minan nar rizqan minan nar wa sitran minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa surrina wa sa'il akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wana da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.